Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Jadi kemarin lalu anime Tensei Tarakan Disita akhirnya sampai di episode 12-nya, atau yang berarti telah selesai tayang. Anime itu mendapatkan rating 7,59 di situs My Anime List, dan itu adalah rating yang cukup bagus untuk anime baru dengan tema isekai yang cuma 12 episode. Walaupun awalnya gue mengira bakalan bisa lebih tinggi dari itu, karena memang animenya cukup bagus dan berhasil melampirkan cerita di light novelnya dengan sangat baik. Kalau dari segi alur cerita yang baru ditunjukkan di animenya memang masih belum kelihatan bagus banget dan mungkin beberapa orang menganggapnya biasa aja. Cuma bagi yang udah baca light novelnya ataupun manganya, gue yakin sangat puas dengan adaptasi animenya, termasuk gue sendiri. Kebanyakan dari kalian pasti udah paham kalau anime yang mengambil adaptasi dari light novel seringkali kurang memuaskan dan bahkan kadang seringkali mengecewakan. Karena biasanya ada banyak scene yang akan skip dan bahkan kadang ada beberapa scene yang sengaja dirubah tapi malah jadi merusak alurnya. Nah, untuk anime Tensei Tarakan Disita juga ada beberapa scene yang kena skip dan juga ada beberapa yang sengaja dipersingkat. Tapi hal itu sama sekali tidak mengurangi sisi menariknya dan poin pentingnya tetap disampaikan dengan sangat baik di animenya. Misalnya seperti di awal episode atau pada saat Shiso masih belum keluar dari Demon Wolf Garden atau hutan yang menjadi tempat pertama Shiso terbangun di dunia itu, sebenarnya dia menghabiskan waktu yang cukup lama di wilayah itu dan mengalahkan banyak sekali jenis monster dari mulai yang terlemah sampai yang terkuat sebelum akhirnya terjebak di lembah kematian dan bertemu dengan Fran. Nah, untuk bagian itu lumayan dipersingkat di animenya, tapi poin pentingnya tetap disampaikan dengan sangat baik dan bahkan tetap aja kelihatan sangat menarik. Jadi walaupun setiap pertarungan Shiso melawan para monster di sana cuma ditampilkan secara singkat, tapi semua skill dan kemampuan yang dia dapat dari semua monster itu dijelaskan dengan sangat detail. Jadi kita sebagai penonton juga langsung paham bagaimana konsep kekuatan Shiso dan juga konsep kekuatan di dunia itu, termasuk perkembangan Shiso dari segi skill dan kemampuannya. Padahal bagian itu cukup dipersingkat di animenya. Apalagi di saat Shiso berburu monster sembari menjelaskan semua skill dan kemampuan dari monster itu selalu diiringi dengan musik-musik yang sangat keren, dan itu membuat kita yang menontonnya jadi nggak pernah bosan. Karena karakter dan cara Shiso menjelaskan juga sangat ekspresif dan dia kelihatan saat menikmatinya walaupun wujudnya cuma pedang. Begitu juga dengan beberapa scene yang kena skip dan juga dipersingkat di animenya. Namun jika bagian itu sama sekali tidak dipersingkat, mungkin akan menghabiskan waktu satu episode lebih di animenya dan kita yang menontonnya mungkin juga akan bosan. Makanya gue bilang kalau animenya bisa menampilkan cerita di light novelnya dengan sangat baik, atau dengan kata lain studionya bisa dibilang sukses menggarap anime ini. Karena jika dibandingkan dengan anime lain yang ceritanya mengadaptasi dari light novel, anime Tensei Tarakan Disita bagi gue udah bagus banget. Dulu pada saat episode satunya baru tayang, gue langsung bikin konten mengenai anime itu, yang intinya gue punya ekspektasi yang lumayan tinggi pada anime itu, dan berharap kalau kedepannya bakalan bagus, dan ternyata memang bagus. Soalnya di episode satunya aja udah punya kesan yang cukup menarik, terutama scene pertarungannya yang kelihatan cukup bagus dari segi grafis, animasi, dan CGI-nya, dan satu hal lagi yang bikin semua itu menjadi kelihatan lebih menarik yaitu musik-musiknya yang sangat pas dengan tema petualangan di isekai. Ya, gue adalah salah satu penonton yang sangat suka dengan anime yang punya banyak musik atau backsound keren di setiap momennya. Jadi setiap momen epicnya akan jadi nggak kelihatan biasa aja dan kita sebagai penonton bisa lebih terbawa suasana. Bahkan sampai akhir pun atau sampai episode 12-nya, grafis dan animasinya tetap konsisten dan tidak mengalami penurunan. Lalu cara animenya menampilkan karakter Fran dan Shiso juga sangat bagus dan kelihatan sangat menarik. Jadi mereka berdua bisa dibilang saling melengkapi satu sama lain. Jadi Fran kan punya ekspresi yang kelihatan sangat datar, sedangkan Shiso itu kebalikannya atau kelihatan sangat ekspresif. Nah, makanya mereka bisa dikatakan saling melengkapi atau menjadi kombinasi yang cukup sempurna. Tapi saat gue baru baca light novelnya dan belum nonton animenya, gue masih berpikir kalau karakter Shiso nggak akan se-ekspresif itu, dan gue pikir karakter Fran bakalan kelihatan biasa aja. Karena sebagai pembaca kan pasti punya imajinasinya sendiri terhadap karakter itu. Namun ternyata setelah nonton animenya, karakter mereka berdua kelihatan sangat menarik dan gue semakin paham kalau sifat Shiso yang kadang berlebihan itu untuk menutupi kurangnya ekspresi Fran yang memang kelihatan sangat datar. Lalu mengenai endingnya, walaupun kelihatan ngegantung dan pasnya bikin penasaran, tapi di sisi lain kita juga merasa puas. Apalagi ditutup dengan kepergian Fran dari kota pertamanya setelah menjadi petualang, yaitu kota Alessa, dan siap untuk memulai petualangan baru. Dan juga diungkapkannya siapa orang tua Fran yang dulunya punya hubungan yang sangat dekat dengan Amanda. Nah, hal itu menjadi jawaban kenapa selama ini Amanda sangat menyayangi Fran dan bahkan selalu mengawasinya kemanapun dia pergi. Padahal mereka belum lama bertemu dan belum terlalu mengenal satu sama lain, walaupun ya memang Amanda sangat menyukai anak-anak dan bahkan sampai mendapatkan titel sebagai pelindung anak-anak.
Jadi Amanda kan punya tempat untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yang punya nasib buruk atau mereka yang tidak punya keluarga dan tempat tinggal lagi. Entah itu dari tempat perbudakan atau tempat-tempat mengerikan lain, jika Amanda menemukan mereka, dia pasti akan menyelamatkannya dan membawanya ke tempat asuhannya sendiri. Nah, dulunya di tempat Amanda ada 2 anak dari ras manusia kucing hitam dan mereka bernama Kinan dan Flamia. Tentu Amanda menyayangi mereka dengan sepenuh hati seperti halnya anak-anak lain di tempat itu. Begitu juga dengan Kinan dan Flamia yang sangat menyayangi Amanda dan sudah menganggapnya sebagai ibu mereka sendiri. Cuma dari kecil Kinan dan Flamia saat ingin menjadi petualang seperti Amanda dan sudah bertekad akan menjelajahi dunia itu jika sudah besar nanti. Tapi sebenarnya Amanda tidak terlalu setuju akan hal itu dan lebih setuju jika mereka menjalani hidup biasa dengan damai atau memilih profesi yang lain. Karena Amanda paham kalau menjadi petualang itu tidak mudah dan bisa membahayakan nyawa mereka. Makanya Amanda yang sangat khawatir dengan Kinan dan Flamia dan tidak setuju dengan ide mereka lebih memilih melindungi mereka dengan cara Amanda sendiri. Jadi Amanda sengaja tidak melatih mereka cara bertarung ataupun membunuh lawannya. Soalnya supaya mereka tidak lagi punya impian untuk menjadi petualang dan membahayakan diri. Intinya Amanda berusaha menjauhkan Kinan dan Flamia dari bahaya karena menurut Amanda mereka tidak punya bakat untuk menjadi petarung ataupun petualang. Tapi ternyata Kinan dan Flamia sudah membulatkan tekadnya dan tetap pergi untuk menjadi petualang. Tentu Amanda sendiri tidak bisa melakukan apapun dan tidak mungkin untuk menghentikan niat mereka. Semenjak kepergiannya, Kinan dan Flamia hanya pernah kembali 1 kali dan saat itu mereka ingin memberitahu Amanda kalau kami sudah punya anak yang kami beri nama Fran. Lalu semenjak pertemuan itu Amanda tidak pernah lagi bertemu dengan mereka dan cukup lama tidak mendapatkan kabarnya. Sampai akhirnya Amanda mendapatkan kabar lagi mengenai mereka dan itu adalah kabar kematian Kinan dan Flamia. Tentu Amanda sangat-sangat menyesal karena merasa gagal untuk menjaga mereka dan juga menyesal karena tidak pernah mengajari mereka cara bertarung dengan baik. Amanda sampai berpikir jika dari awal aku mengajari mereka teknik bertarung dengan baik, mungkin mereka akan menemui nasib yang berbeda. Tapi begitu mendengar kematian mereka, Amanda langsung menggunakan koneksinya dengan guild lain untuk mencari harta paling penting yang sudah mereka tinggalkan, yaitu Fran atau anak mereka. Tapi sayangnya Amanda tidak pernah menemukannya dan bahkan tidak berhasil menemukan apapun yang pernah mereka tinggalkan. Jadi semenjak hari itu Amanda terus menyalahkan dirinya sendiri dan hanya bisa berharap kalau Fran masih hidup dan akan selalu baik-baik saja. Makanya di demenya begitu pertama kali Amanda melihat Fran, dia langsung memeluknya dan kelihatan sangat bahagia. Karena memang sebelum menemui Fran, Amanda sudah mendengar tentang rumor Fran yang sedang ramai dibicarakan di kota itu. Dan tentu Amanda langsung berharap kalau Fran yang akan dia temui adalah Fran anak Kinan dan Flamia. Dan ternyata memang benar. Nah, pada saat Fran memanggil Amanda dengan sebutan Amanda di momen kepergiannya dari Alsace, sebenarnya hal itu hanya ada di manga dan animenya. Tapi jujur itu momen yang sangat bagus dan juga sangat menyentuh. Dan bagi gue sendiri itu momen yang sangat sempurna untuk menutup ending animenya. Koreksi jika gue salah guys. Karena akhirnya Amanda bisa bertemu dengan Fran yang menjadi harapan satu-satunya Kinan dan Flamia dan bahkan sudah menjadi petualang yang hebat. Tentu kita sebagai penonton juga ikut terbawa suasana dan lumayan tersentuh. Jadi intinya dari awal sampai akhir animenya berhasil menampilkan cerita di light novelnya dengan sangat baik. Walaupun memang ada beberapa scene yang kena skip, tapi poin pentingnya tetap disampaikan dengan baik. Ya mungkin nanti gue bakalan bahas selanjutan animenya versi novelnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.